Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Pagi hari ini kita akan belajar materi nominal sentence atau kalimat nominal. Itu kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, semua harapan dan doa kita terkabul. Amin ya robbal alamin. Untuk yang non-muslim, silahkan berdoa menurut cara dan aturannya masing-masing. Sedangkan bagi yang muslim, ala hadihin ya walikulli niyatin solihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Baik, sebagai pengantar, kamu harus tahu bahwa kalimat itu, gitu ya, kalau mau bikin kalimat itu minimal harus ada subjek, ada predikat, ya. Jadi kalau mau bikin kalimat itu, yang namanya kalimat itu minimal ada subjek, ada predikat, gitu. Dalam bahasa apapun, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, itu pokoknya ada namanya subjek, ada predikat. Nah, kalau dilihat dari predikatnya, ya jadi predikat ya, yang dilihat predikatnya, maka kalimat itu ada dua macam. Satu namanya kalimat nominal, yang kedua adalah kalimat verbal, gitu. Kalimat nominal itu kalimat yang predikatnya bukan kata kerja, ya. Jadi kalimat nominal itu kalimat yang predikatnya bukan kata kerja, sedangkan kalau kalimat itu predikatnya kata kerja disebut dengan kalimat verbal. Baik, kita lanjut. Ya, kita ngomongin sekarang kalimat nominal atau nominal sentence. Ya, seperti tadi udah Bapak bilang, kalimat nominal itu adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Nah, kalau bukan kata kerja, itu bisa kata benda, bisa kata sifat, bisa juga kata keterangan. Ya, contoh. Ya. Contohnya, saya siswa SMA 2 Depok. Subjeknya saya, predikatnya siswa SMA 2 Depok. Karena predikatnya bukan kata kerja, maka kalimat ini disebut dengan kalimat nominal. Contoh 2. Teman saya Aisyah cantik. Subjeknya teman saya Aisyah. Predikatnya cantik. Karena predikatnya bukan kata kerja, maka kalimat ini disebut dengan kalimat nominal. Contoh 3. Kita di rumah masing-masing. Kita sebagai subjek, di rumah masing-masing sebagai predikat. Karena predikatnya bukan kata kerja, maka kalimat ini disebut dengan kalimat nominal. Oke, kita lanjut. Untuk membuat kalimat nominal dalam bahasa Inggris, kita memerlukan to be. Ya, ingat. Jadi untuk membuat kalimat nominal dalam bahasa Inggris kita perlu to be. To be apaan?
To be itu kata kerja bantu seperti is, am, are, was, were. Nah, jadi pokoknya kalau kita mau membuat kalimat nominal, kita perlu is, perlu am, perlu are, perlu was, atau perlu were. Nah, to be itu dibagi dua. Ada yang namanya to be present. To be present itu is, am, are. Ya. Nah, is, am, are ini udah ada pasangannya dengan subjek dari dulu. Kalau I pasangannya dengan am. Kalau we, you, they pakai are. Kalau he, she, it pakai is. Ya, itu untuk is, am, are atau to be present, ini pasangannya. Yang kedua adalah to be past, yaitu was dengan were. Nah, itu pasangannya kalau I, he, she, it itu pakai was. Kalau we, you, they pakai were. Apa Pak bedanya antara to be present dengan to be past? To be past ini digunakan kalau kalimat kita itu sudah lampau. Misalnya kamu bilang kemarin, tadi pagi, 2 hari yang lalu. Nah, itu berarti udah lewat. Nah, karena udah lewat, kalau kalimat kamu itu kalimat nominal, berarti perlu to be, maka to be yang digunakan adalah was atau were. Jelas ya? Selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimat nominal dalam bahasa Inggris. Tapi ini contoh kalimat positif ya. I am a student of SMADA. Gitu ya. Karena a student of SMADA ini bukan kata kerja, maka perlu am supaya kalimatnya itu jadi lengkap, jadi jelas, jadi benar. Jadi kalimatnya I am a student of SMADA. Contoh kedua, my friend Aisyah is beautiful. Ya, perhatikan. Ketiga, we are at our own homes. Ya. Nah, kalau yang 1, 2, 3 kan ini contoh present nih, penggunaan am, is dengan are. Sedangkan contoh yang keempat, I was born in Depok. Kenapa pakai was, bukan pakai am? Karena pasti dong, lahir kan udah lewat gitu ya. Makanya ini disebut dengan past. Kemudian, Anna and Ani were the students of SMPN 3 last year. Jadi pakai were. Kenapa pakai were? Karena udah lewat, karena tahun lalu. Karena sekarang dia siswa SMA 2, tapi tahun lalu dia siswa SMP 3. Makanya pakai were ya. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Lanjut. Nah, kalau tadi kan kalimatnya kalimat apa? Kalimat positif. Nah, untuk membuat kalimat negatif, kita cukup menambahkan not. Kasih aja not setelah to be. Jadi kalau tadi to be-nya pakai am, tambahin not setelah am. Kalau to be-nya pakai is, tambahin not setelah is. Kalau to be-nya pakai are, tambahin not setelah are, dan seterusnya. Ya, ini contohnya. I am a student of SMADA. Negatifnya, I am not a student of SMANSA. Ingat ya, kalau positif dengan negatif, maksudnya tuh kalimat positif dengan kalimat negatif itu ya harus beda. Jangan sama, jangan I am a student of SMADA, I am not a student of SMADA. Ya jadi nggak jelas artinya ya. Kan coba aja ini kamu bahasa Indonesia kan. I am a student of SMADA. Saya siswa SMADA. I am not a student of SMANSA. Gitu. Saya bukan siswa SMANSA. Kalau SMADA-nya nggak diganti, ya orang jadi bingung. I am a student of SMADA. I am not a student of SMADA. Jadi yang benar mana? Nah, gitu ya. Nah, itu namanya kalimat yang seperti itu tidak bermakna.
ya, supaya bermakna harus begini. Mr. Yusuf is a teacher. Negatifnya, Mr. Yusuf is not a doctor. Jadi Pak Yusuf itu guru, Pak Yusuf bukan dokter, gitu ya. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya, nah kan kalimat itu kan ada positif, negatif, tanya. Kalau mau membuat kalimat tanya, kita letakkan to be di bagian depan. To be itu tadi kan ada is, am, are gitu ya. Nah, is, am, are-nya itu disimpan di depan. Itu udah jadi kalimat tanya. Contohnya, are you? Nah, kan harusnya kan you are, tapi karena ini kalimat tanya jadi are you gitu ya. Are you? Kan kalau Mr. Yusuf kan pakai is, tapi kalau tanya jadi is Mr. Yusuf gitu. Baik, mudah-mudahan kamu mengerti dan bisa mengerjakan soal-soal atau contoh-contoh soal seperti yang diminta. Terima kasih.